Ini cukup menarik ya. Wah, kita ini harus gila ini. Nah, ini. Jadi statementnya Ibu Kon ini memang ya mungkin ikut-ikutan saya ya harus gila saudara Indonesia ini Prabowo ini kalau nggak ngedan nggak bisa harus karena sudah kolaps. Kalau menurut saya ngedannya ngedan jangan cari mati. Kamu ngedan bikin kamu buka sama Israel. Siapapun rakyat Indonesia yang lawan tembak udah selesai. Kalau mau ngedan ngedan yang begitu karena pasti selamat nanti semuanya justru ya. Jadi Pak, kalau kalau Ibu Koni dengar ya, saya mau bilang sama Ibu Koni, Bu Koni itu bukan uang orang Rusia, uang orang Indonesia yang bermitra dengan Rusia karena perdagangan kondensat yang diimpor ke Indonesia. Konglomeratnya itu, Pak. Mm-mm. Jadi konglomerat ini mau cuci uang, pakai bendera Rusia, Pak. Jadi Mm-mm. Ibu Koni kalau masuk di sini kita kejar, Pak. Itu uang orang Indonesia, uang pengusaha Indonesia. Ya, Jadi uh, sebenarnya bukan tidak ada orang mau keluarin duit gratisan itu ndak ada. persis, Pak. Jadi Putin Jadi pun sudah gampang kali mulai iya. analisanya. Karena Putin sendiri kan juga lagi nggak punya duit, Pak. Itu dia Pak, dia dia nggak mau bantu Iran Pak, nggak ada uang beredar Pak. Nggak ada orang berarti nggak mau. Karena Iran lagi kolaps ya. Ya kan? Karena Iran lagi kolaps. Oh, Jadi nggak ada duit yang makanya nggak mau bantu. Intinya bahwa kan Wani Piro kan. Putin persis ini, Pak. Putin ini kan preman. Jadi intinya pokoknya berani berapa kamu bayar aku bantu. Nggak ada duitnya ya kita cuman bantu bacot doang. Pak Putri lanjut Pak Putri. Iya, thank you ya Pak Paul, thank you teman-teman. Jadi khusus mengenai lobby presiden kita ke Rusia ini yang memalukan sekali dimotori oleh seorang konglomerat ya. Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang itu menjadi 10 besar. Dan dia satu-satunya konglomerat yang punya kepentingan supaya pengayaan uranium dan kepentingannya untuk industri terutama power plant mereka mau start. Titik yang paling pertama mereka mau ada di Aceh Timur. Itu namanya satu tempat. Kemudian titik kedua itu di Aceh Tenggara di kaki Gunung Loser ya. Yang ketiga dan keempat dan kelima itu ada di Papua. Tapi maksud saya begini ya, eh, enggak perlu sampai ke situlah Indonesia mencari uang, walaupun material itu ada di tanah air kita ini, karena masyarakatnya, mm, apa namanya, kemudian kita punya peraturan masih sangat lemah, dan kalau terjadi resiko yang disampaikan sama Pak Paul tadi dan teman-teman, ini beresiko habisnya rakyat kita menjadi mangsa kebocoran demi kebocoran. Sebenarnya di Republik ini enak sekali kita cari uang. Contohnya legalkan saja ganja, ya. Legalkan saja ganja untuk kesehatan semua 100% ke luar negeri, ya. Dengan ganja ini aja kita dapat income cukup besar loh. Tapi dengan dibekukannya atau ditahan-tahannya, akhirnya apa? Oknum coklat dan oknum hijau yang menikmatinya sama oknum yang tiga huruf. Sindikasi ini yang bermain mendapat keuntungan untuk rekening pribadi. Jadi di ganja ini Indonesia bisa menghasilkan cukup banyak uang untuk kesehatan. Yang kedua, kita lihat dari Sabang sampai Merauke, semua tanah air kita ini ada daun ketapang. Daun ketapang ini sekarang cuma dibakar di bangsa ini. Sementara harganya di luar negeri itu 1 juta per kilo. Coba bayangkan di Amerika yang khusus di pinggir laut punya daun ketapang, mereka pakai untuk betadine internis. Pabriknya itu cuma ada 3 yang terbaik di dunia, salah satu di Amerika. Makanya ketapang merah yang paling diminatin Amerika itu untuk membuat betadine pasca operasi internis. Itu 2. Satu lagi, kita 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 Indonesia ini di semua desa di semua kepulauan kita itu ada kalajengking.
Cek, coba salah satu dari kita sini semua cek. Berapa harga racun kalajengking? Satu tetesnya itu 2 juta loh. Kalau dia satu tetes 2 juta, bayangkan 1 liternya itu di atas 400 miliar. 1 liternya. Itu aja dikembangkan. Misalnya lembaga-lembaga LIPI resmi, budidaya itu, di semua provinsi, budidaya itu kalajengking, marketnya besar sekali untuk kesehatan. 3 item ini aja kalau dikerjakan secara profesional, kita nggak usah lah pengayaan uranium buat-buat nuklir segala macam yang menguntungkan satu konglomerat ini. Cuman satu loh, konglomerat yang punya kerinduan supaya goal. Makanya ini Ibu Koni kalau ngomong, Ibu Koni tahu oknumnya. Kalau saya nggak bisa ngomong, saya masih di Indonesia, ya. Tapi mereka sudah obok-obok itu Aceh Timur. Mereka bilang di sini, yang pertama kita buat listrik tenaga nuklir. Kemudian dia jalan lagi ke Aceh Tenggara di kaki Gunung Loser. Di sini satu lagi. Yang di Aceh Timur itu saya nggak bisa bilang karena itu kampung saya. Saya nggak boleh sebutkan di sini. Yang 3 lagi di Papua. Ya, tapi teman-teman, ini yang membuat mungkin aja presiden kita merasa ini ada kesempatan untuk mendapat income baru, sehingga terlenalah program utamanya memberi makan anak sekolah tadi. Ya, seharusnya kalau kita lihat proses demi proses, kenapa orang-orang yang tidak berkompeten di bidang keilmuannya menjadi narasumber, menjadi pembicara, menjadi penghubung antara otoritas nomor 1 di Republik ini kepada negara-negara luar sana. Kalau ini dijalankan, akhirnya apa? Kepentingan kantong oknum pribadilah yang tebal. Rakyat teraniaya. Itu dulu dari saya, Pak Paul. Silakan. Oke, 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 luar biasa. Kita kembali ya. Berarti sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan dari Indonesia ini ya. Ini si Ombong Toba mana nih Ombong Toba nih? Nah, oke, moga-moga Ombong Toba bisa segera menyusul ya. Panggilan ombung-ombung segera masuk ya. Segera masuk ke ruang sidang supaya kita lebih kaya dengan wacana ya. Saudara, kasino bisa dikembangkan di Indonesia. Persis, Pak. Persis. Ganja bisa dikembangkan di Indonesia. Ya, kasino, ganja kita juga bisa kembangkan. Banyak sekali sebetulnya. Cuman sebetulnya yang menghalangi Indonesia ini untuk bisa mengembangkan potensinya adalah agama Islam. Itu saja masalahnya. Tapi kita balik lagi ya. Bagaimana dengan proyek nuklir? Ya, kalau saya boleh, saudara ya, itu bisa. Tetapi masalahnya sudah terlanjur. Jadi sulit. Kalau Indonesia, ya, kalau Indonesia itu dari awal, dari zaman Soekarno, membuat proyek nuklir dan dijadikan sekalian, mungkin malah benar. Tapi kalau sekarang ini sudah repot, saudara ya. Apalagi korupsinya udah pasti ini akan bobol. Begitu bikin proyek nuklir, bikin PLTN, pasti meledak. Tak jamin meledak. Tak jamin meledak. Ya. Dan yang diuntungkan bukan negara, Pak. Konglomerat satu ini, Pak, yang Kalau diuntungkan. yang diuntungkan hanya orang-orang tertentu saja. Iya. Ya. Makanya coba Pak Paul buka, Pak Paul, harga racun kalajengking. Biar kaget ini yang di YouTube semua, Pak. Udah pernah dibahas racun kalajengking gitu ya dulu ya. Oh, udah pernah ya? Oh, sorry. Jadi sebenarnya Indonesia ini banyak sekali. Cuman kan memang sekarang sudah habis ya. Sumber alamnya Indonesia ini sudah habis. Semua yang istimewa dari Indonesia ini sudah habis, sudah cuma tinggal kalau dikorup dengan gila-gilaan, korup gila-gilaan. Sebentar lagi Indonesia ini kayak Venezuela ini. Apalagi sekarang makin lama harga uangnya kan Anda bawa lembar uang 100.000 udah nggak cuma dapat itu aja, cuma dapat pampers saja. Iya kan? Uang selembar 100.000 cuma di pampers saja. Iya kan? Hanya buat makan 2 kali sehari. Ngeri loh saudara, karena kalian di Indonesia ini, kalian ini mengerikan sekali loh, tinggal di Indonesia ini. Makanya takar Kapuraja dulu itu bukan takar main-main itu. Ya,
Nah di Eropa ini kita sendiri di Belanda sendiri saya banyak ya kita terima orang datang ya. Saya ajarin caranya, saya ajarin yang legal ya. Tapi terus kemudian ya ada saya juga ada malas ya. Karena setelah saya ajarin caranya, bagus kalau cuman pergi nggak apa-apa kan ya, tidak wajib menjadi jemaat kita ya. Tetapi terus ngomong yang tidak baik tentang kita ya. Jadi saya selektif sekarang ya. Saya selektif, saya hati-hati. Makanya saya nggak sembarangan terima orang sekarang ya. Karena mereka tahu di dalam kita, mereka ngomongnya beda. Nah, jadi saya hati-hati. Orang Indonesia memang kurang ajar, memang bangsa. Parah juga ya. Orang Indonesia ini biang kerok semua ini ya. Tapi kita tetap ya, kalau misalnya ada yang memang membutuhkan pertolongan, kayak kemarin si Metatron, membutuhkan pertolongan, tetap kita tolong, kita bantu. Tapi kalau kita lihat ya, saya nggak sembarangan membuka, karena banyak yang kurang ajar ya, saudara ya, banyak yang kurang ajar, dan kita harus hati-hati, karena ada yang lain yang membutuhkan pertolongan, ini jadi korban juga, ya kan? Kasihan ikut rusak juga akhirnya. Untung kita di sini sudah kuat ya komunitasnya kita ya. Dan saya juga sudah warga negara Belanda, jadi saya nggak takut. Mau tempur kayak apa, kita udah nggak takut, kita udah warga negara ya, kita punya hak yang sama dengan orang Belanda yang lain, dibandingin dengan para imigran ilegal ini ya. Gila nih orang-orang Indonesia ini ya memang. Tapi itu yang terjadi ya saudara ya, kalau Anda tinggal di Indonesia sekarang ini, ya udah kolaps, Anda udah nggak bisa apa-apa. Apa di Indonesia mengisian apa udah nggak ada. Anda kalau saran saya cepat pergi dari Indonesia. Ya, keluarga yang ini bisa ditinggal, orang tua, salah satu keluarga ditinggal untuk jaga orang tua, yang lain pergi untuk cari nafkah. Kalau enggak, kamu keburu nggak bisa pergi lagi, keburu di blacklist, kamu visanya paspornya Indonesia. Ya, kayak Venezuela itu, wah ada banyak kena blacklist tuh. Kemana-mana udah susah. Masuk Eropa itu banyak yang ilegal itu, orang-orang Venezuela. Iya. Ditolak di mana-mana. Pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, nggak mau pulang mereka, udah pasti tuh. Nah Indonesia sebentar lagi akan di blacklist tuh. Sebentar lagi itu Indonesia tuh. Kalau kalian bisa cepat berangkat dulu. Ya, itu ya. Dan sekarang ini kita balik lagi ke masalah Iran ya. Coba saya mau tampilkan sedikit video ya, update terbaru ya, terbaru. Nah ini 2 hari yang lalu saya dengar Pak Pol, orang Surabaya, Jawa Timur pada meledak bikin paspor semua. Iya, Itu ya ini mungkin ya itu yang kabur aja dulu itu kali ya. iya, udah lama ini ya. Ini terakhir nih ya, lihat ya. Ini terbaru nih ya. Ini cukup menarik ya. Wah, kita ini harus gila ini. Nah, ini. Jadi statementnya Ibu Koni ini memang ya mungkin ikut-ikutan saya ya harus gila saudara. Indonesia ini Prabowo kalau ngedan nggak bisa, harus karena sudah kolaps. Kalau menurut saya ngedan jangan cari mati, kamu ngedan bikin kamu buka sama Israel. Siapapun rakyat Indonesia yang lawan tembak udah selesai. Kalau mau ngedan yang begitu, karena pasti selamat nanti semuanya justru ya. Jadi Pak, kalau Ibu Koni dengar ya, saya mau bilang sama Ibu Koni, Bu Koni itu bukan uang orang Rusia, uang orang Indonesia yang bermitra dengan Rusia karena perdagangan kondensat yang diimpor ke Indonesia. Konglomeratnya itu, Pak. Jadi konglomerat ini mau cuci uang, pakai bendera Rusia, Pak. Jadi Ibu Koni kalau masuk di sini kita kejar, Pak. Itu uang orang Indonesia, uang pengusaha Indonesia. Ya, Jadi sebenarnya tidak ada orang mau keluarin duit gratisan itu enggak ada. persis, Pak. Jadi Jadi gampang kali analisanya. Karena Putin sendiri kan juga lagi nggak punya duit, Pak. Itu dia, Pak. Dia nggak mau bantu Iran, Pak. Nggak ada uang beredar, Pak. Nggak ada orang beredar nggak mau, karena Iran lagi kolaps ya. Ya kan? Karena Iran lagi kolaps, jadi nggak ada duit yang makanya nggak mau bantu. Intinya bahwa kan Wani Piro kan. Persis, Pak. Putin ini kan preman. Jadi intinya pokoknya berani berapa kamu bayar aku bantu. Nggak ada duitnya ya kita cuman bantu bacot doang.
ya kan? Bantu bacot aja kalau si Putin kemarin itu. Tapi kan karena sudah ada sama Amerikanya, dia juga sudah hopeng ya. Oke lah, kata si Donald Trump. Itu pun udah lumayan tuh, kalau nggak habis juga itu Kemenai. Ya kan? Oke, lanjut lagi nih. Siapa mau ini misalnya nih, siapa Permesta apa si Ulat Bulu